Tepat saat kembang api tahun baru meledak di langit, dunia Fadilah justru runtuh seketika. Ketika Udin, sang suami yang amat dicintainya, menyerahkan surat cerai demi mengejar wanita lain. Dibuang saat tidak memiliki harta sepeser pun, dan diusir secara hina dari rumahnya sendiri, Fadilah dipaksa menelan pahitnya pengkhianatan yang terencana Happy. Namun, siapa sangka bahwa kehancuran itu justru menjadi api yang membakar semangatnya untuk bertransformasi menjadi sosok yang tak terjangkau. Kini, ia kembali bukan untuk membalas dendam dengan caci maki, melainkan sebagai direktur kreatif gemilang yang memegang kendali atas nasib karir mantan suaminya. Saksikan bagaimana Fadilah membungkam kesombongan mereka dengan prestasi yang memukau dan martabat yang tak tergoyahkan dalam perjalanan emosional yang penuh kejutan ini. Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih seru, kalau boleh tahu para penonton sekalian berasal dari kota mana saja ya? Silakan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Malam itu, Jakarta diguyur hujan tipis yang membawa aroma tanah basah ke dalam ruang makan kediaman Fadilah. Di atas meja jati yang biasanya sunyi, kini tersaji berbagai hidangan istimewa yang aromanya memenuhi ruangan. Ada rendang yang dimasak perlahan selama berjam-jam, sup ayam hangat, dan sebuah kue kecil dengan tulisan Selamat Tahun Baru dan Selamat Hari Jadi ke-5 yang terukir manis di atas coklat. Fadilah mengenakan gaun terusan berwarna biru muda favorit suaminya, menyisir rambutnya hingga rapi, dan memoles wajahnya dengan riasan tipis agar terlihat segar. Ia melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hatinya berdebar penuh harap. Ia ingin menjadikan malam ini sebagai titik balik untuk memperbaiki hubungan mereka yang mendingin selama beberapa bulan terakhir. Baginya, pergantian tahun bukan sekadar angka, melainkan kesempatan untuk menambal keretakan yang perlahan mulai terasa nyata di antara mereka. Suara gerbang yang terbuka membuat jantung Fadilah berdegup lebih kencang. Ia segera berdiri dan memasang senyum terbaiknya saat pintu depan terbuka, memperlihatkan sosok Udin yang tampak lelah namun sangat rapi. Namun, senyum Fadilah perlahan memudar ketika melihat tatapan mata suaminya yang kosong dan hampa. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ucapan maaf karena pulang terlambat, bahkan tidak ada satupun pujian untuk meja makan yang telah ia siapkan dengan penuh kasih sayang. Udin berjalan melewati ruang makan begitu saja, seolah Fadilah adalah bagian dari perabotan rumah yang tak bernyawa. Keheningan yang tercipta terasa begitu menyesakan, lebih dingin dari embusan pendingin ruangan. Fadilah memberanikan diri mendekat, mencoba menyentuh lengan Udin untuk mengajaknya duduk. Namun suaminya itu justru menjauhkan diri dengan gerakan yang halus namun tegas. Rasa hampa mulai merayap di dada Fadilah. Sebuah firasat buruk bahwa malam ini tidak akan berakhir dengan kembang api kebahagiaan, melainkan dengan badai yang akan memporak-porandakan seluruh hidupnya. Langkah kaki Udin yang menjauh seolah menarik paksa oksigen dari paru-paru Fadilah, meninggalkannya terpaku di samping meja makan yang kian mendingin. Fadilah hanya bisa menatap punggung suaminya dengan perasaan campur aduk, antara bingung dan luka yang mulai menganga. Namun sebelum pria itu menaiki anak tangga pertama, ia berhenti dan berbalik perlahan. Bukannya kata-kata lembut yang keluar dari bibirnya, Udin justru merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna putih bersih yang tampak sangat kontras dengan keremangan ruang tamu. Ia meletakkan benda itu di atas meja bufet dekat pintu, tepat di samping foto pernikahan mereka yang memperlihatkan dua insan penuh tawa 5 tahun silam. Tidak ada getaran di suaranya saat ia akhirnya memecah keheningan. Hanya ada nada datar yang terasa begitu asing di telinga Fadilah, seolah cinta yang pernah ada telah menguap tanpa sisa. Bacalah, ini adalah jawaban atas semua kegelisahan kita selama ini, ucap Udin singkat tanpa berani menatap mata istrinya. Fadilah melangkah dengan kaki yang terasa seberat timah. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan kertas yang dingin itu. Ketika jemarinya mengeluarkan isi amplop tersebut, pandangannya langsung tertuju pada deretan kalimat formal yang sangat ia takuti. Gugatan cerai. Di saat yang bersamaan, jarum jam tepat menyentuh angka 12. Suara dentuman kembang api dari luar rumah mulai bersahutan, menerangi langit malam dengan warna-warni yang meriah. Namun bagi Fadilah, cahaya itu justru memperjelas kehancuran di tangannya. Suara sorak-sorai perayaan tahun baru di lingkungan sekitar terasa seperti ejekan yang menyakitkan. Ia mendongak, menatap Udin dengan mata yang mulai berkaca-kaca,
menuntut penjelasan atas pengkhianatan di hari yang seharusnya menjadi awal baru bagi mereka. Namun, pria itu hanya berdiri mematung, membiarkan kebisingan di luar sana mengisi kekosongan di antara mereka yang kini telah resmi berakhir. Tatapan kosong Udin menjadi pemandangan terakhir yang tertangkap netra Fadila, sebelum pria itu berbalik sepenuhnya, menaiki tangga tanpa menoleh lagi, membiarkan istrinya tenggelam dalam kebisingan perayaan yang semu. Fadila menghabiskan sisa malam itu dengan duduk bersimpuh di lantai ruang makan, mendekap kertas-kertas dingin yang telah merenggut masa depannya. Ketika cahaya fajar tanggal 1 Januari mulai merayap masuk melalui celah gorden, ia menyadari bahwa dunia di luar sana tetap berputar, meskipun dunianya sendiri telah berhenti secara paksa. Tidak ada lagi aroma kopi yang biasa ia siapkan untuk suaminya, atau sapaan hangat untuk memulai lembaran kalender yang baru. Rumah besar itu kini terasa seperti gua yang asing, memantulkan kembali suara napasnya yang berat dan sesak. Setiap sudut ruangan seolah berbisik tentang kenangan yang kini terasa seperti duri dalam daging, menyakitkan untuk ingat, namun mustahil untuk dilupakan begitu saja. Ia bangkit dengan tubuh yang terasa kaku, berjalan gontai menuju kamar utama, hanya untuk menemukan lemari pakaian yang sudah terbuka separuh. Sebagian besar kemeja dan barang-barang milik Udin telah lenyap, menyisakan gantungan kosong yang bergoyang pelan tertiup angin dari jendela yang terbuka. Pria itu rupanya telah merencanakan kepergian ini dengan sangat rapi, menunggu momentum pergantian tahun untuk meninggalkan luka yang paling dalam. Fadila menyentuh sisi ranjang yang masih rapi, merasakan sisa dingin yang membuktikan bahwa tidak ada orang di sana sejak semalam. Kesunyian ini terasa lebih memekakan telinga daripada ledakan petasan beberapa jam lalu. Ia bercermin, menatap bayangannya yang kusam dengan mata sembab dan rambut yang berantakan. Di titik inilah, rasa hamba itu bermutasi menjadi sebuah tanya yang besar. Bagaimana mungkin seseorang yang ia layani dengan sepenuh hati bisa pergi dengan cara sekejam ini? Pagi itu, di bawah langit Januari yang pucat, Fadila menyadari bahwa ia bukan lagi seorang istri, melainkan sosok asing yang harus belajar cara bernapas kembali di tengah puing-puing pengkhianatan. Rasa ingin tahu yang menyiksa akhirnya mendorong Fadila untuk keluar dari pengasingan kamarnya, mencari udara segar yang mungkin bisa sedikit mendinginkan kepalanya yang terasa mendidih. Ia memutuskan untuk pergi ke pusat perbelanjaan terdekat, sekadar untuk menghindari keheningan rumah yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Namun, takdir rupanya memiliki rencana yang jauh lebih dramatis pada siang yang terik itu. Saat ia melintasi deretan toko pakaian bermerek, langkahnya mendadak terkunci di lantai marmer yang mengilat. Beberapa meter di hadapannya, sosok yang sangat ia kenali sedang tertawa lepas sembari menjinjing beberapa kantong belanjaan mewah. Udin berdiri di sana, namun ia tidak sendirian. Seorang wanita dengan gaya bicara yang manja tampak menyandarkan kepalanya di bahu Udin, dan sosok itu tidak lain adalah Vira, mantan rekan kerja Fadila yang beberapa tahun lalu sempat ia anggap sebagai teman baik. Pemandangan itu bagaikan hantaman keras yang membuat jantung Fadila seolah berhenti berdetak sesaat. Ia bersembunyi di balik pilar besar, menyaksikan bagaimana suaminya memperlakukan Vira dengan penuh kelembutan, sesuatu yang sudah sangat lama hilang dari pernikahan mereka. Vira tampak sangat percaya diri, sesekali memperbaiki kerah kemeja Udin dengan gerakan yang sangat intim, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa pria itu adalah miliknya sekarang. Fadila merasa dikhianati 2 kali lipat, oleh suaminya yang bersumpah setia dan oleh temannya yang pernah berbagi cerita dengannya. Kenangan tentang Vira yang sering bertanya mengenai kehidupan rumah tangganya dulu, kini muncul kembali sebagai sinyal bahaya yang terlambat ia sadari. Di tengah keramaian pengunjung mal, Fadila merasa sangat terisolasi. Rasa sedih yang tadinya mendominasi, kini mulai bercampur dengan percikan amarah yang mulai membara. Ia menyadari bahwa perpisahan ini bukan karena rasa yang memudar secara alami, melainkan karena sebuah rencana busuk yang telah disusun rapi di belakang punggungnya selama ini. Api amarah yang tersulut di pusat perbelanjaan itu terbawa hingga ke ambang pintu rumah. Namun, Fadila justru disambut oleh pemandangan yang jauh lebih menyesakan daripada pengkhianatan di depan etalase. Beberapa koper besar telah berjajar rapi di ruang tamu, dan di sana berdiri ibu mertuanya bersama seorang pria yang membawa daftar inventaris barang. Tanpa ada basa-basi atau sekedar menanyakan kabarnya,
Sang mertua langsung menyatakan bahwa rumah tersebut harus segera dikosongkan, karena asetnya akan dialihkan atas nama Udin sepenuhnya. Tekanan ini terasa begitu mendadak, seolah mereka semua telah sepakat untuk menghapus keberadaan Fadila dari silsilah keluarga dalam waktu semalam. Ia diminta menyerahkan kunci cadangan dan segera mengemasi barang-barang pribadinya sebelum matahari terbenam, karena menurut mereka, Fadila tidak lagi memiliki hak hukum untuk berteduh di sana setelah gugatan dilayangkan. Fadila mencoba mencari pembelaan, namun kata-katanya tertahan di tenggorokan saat menyadari bahwa ia memang tidak memiliki sandaran finansial apapun. Selama 5 tahun terakhir, ia telah menuruti permintaan Udin untuk berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Sebuah keputusan yang kini justru menjadi senjata untuk melumpuhkannya. Ia berdiri mematung di tengah ruang tamu yang selama ini ia rawat dengan penuh ketulusan. Menyadari betapa rapuhnya posisi seorang wanita yang tidak memiliki kemandirian ekonomi. Tidak ada pelukan perpisahan atau rasa terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Yang ada hanyalah desakan untuk segera angkat kaki. Dengan tangan yang masih gemetar karena syok, Fadila mulai memasukkan pakaiannya ke dalam tas-tas plastik besar, sementara orang-orang suruhan keluarga Udin mulai menutup furnitur dengan kain putih. Setiap tarikan resleting koper terasa seperti robekan pada harga dirinya, memaksanya untuk menerima kenyataan pahit bahwa ia harus pergi tanpa tujuan yang pasti di tengah awal tahun yang seharusnya membawa harapan baru. Tas-tas plastik berisi sisa-sisa hidupnya itu terasa begitu berat saat Fadila menyeretnya menuju sebuah taman kota yang terletak tak jauh dari kompleks perumahannya. Tenaganya telah terkuras habis oleh drama pengusiran yang baru saja dialaminya, sehingga ia hanya mampu terduduk lemas di bangku kayu tua yang catnya sudah mulai mengelupas. Di bawah langit sore yang mulai menguning, Fadila membiarkan air matanya jatuh tanpa suara, membasahi pipi yang kini tampak tirus karena tekanan batin yang bertubi-tubi. Ia merasa seperti kapal yang kehilangan nakhoda di tengah samudra luas, tanpa arah dan tanpa pegangan hidup. Di genggamannya hanya tersisa dompet tipis dan harapan yang hampir padam, sementara bayangan masa depan yang cerah tampak sangat jauh, seolah tertutup kabut tebal yang tak mungkin bisa ia tembus sendirian. Tiba-tiba, sebuah bayangan tinggi menutupi cahaya matahari yang menyinari wajahnya, dan sebuah sapu tangan bersih terulur di hadapannya. Fadila mendongak dan tertegun mendapati Jamal, pria berwajah tegas namun memiliki sorot mata yang teduh, berdiri di sana dengan ekspresi penuh keprihatinan. Jamal adalah sosok yang pernah menjadi pembimbingnya saat ia masih menjadi mahasiswa magang yang ambisius di sebuah firma desain bertahun-tahun silam. Pria itu tampaknya sedang berolahraga sore, namun langkahnya terhenti saat mengenali sosok wanita yang dulu sangat berbakat itu, kini tampak begitu hancur. Tanpa banyak bertanya yang akan menambah beban mental Fadila, Jamal duduk di ujung bangku dan memberikan waktu bagi Fadila untuk menenangkan diri. Ia tidak menawarkan simpati yang dangkal, melainkan memberikan sebuah kartu nama elegan dengan logo emas di sudutnya. Jamal berujar dengan nada tenang bahwa ia sedang membutuhkan seseorang dengan ketajaman estetika seperti yang pernah Fadila miliki, dan menantangnya untuk bangkit dari kesedihan demi meraih kembali martabat yang telah dirampas. Kartu nama di jemari Fadila terasa seperti sebuah jangkar yang menyelamatkannya dari tenggelam dalam lautan keputusasaan. Namun ia tahu bahwa kesempatan kerja dari Jamal tidak akan bisa ia jalani dengan kondisi diri yang berantakan. Keesokan paginya, dengan tekad yang mulai membatu, Fadila melangkah menuju sebuah toko perhiasan di sudut kota. Di dalam tas kecilnya, tersimpan sebuah kotak belutru merah berisi kalung dan gelang emas, mahar pernikahan yang dulu diberikan Udin sebagai simbol ikatan suci. Ada rasa sesak yang sempat menghimpit dada saat ia meletakkan benda-benda berkilau itu di atas meja kaca, menyadari bahwa ia sedang menjual kenangan terakhir dari masa lalunya. Namun, ingatan tentang tatapan merendahkan ibu mertuanya dan kemesraan Udin dengan Vira segera menghapus keraguan itu. Ia membutuhkan modal untuk kursus sertifikasi perangkat lunak desain terbaru dan membeli pakaian kerja yang layak demi mengembalikan kepercayaan dirinya yang telah hancur. Setelah transaksi selesai, Fadila keluar dari toko tersebut dengan genggaman uang tunai yang mungkin tidak seberapa bagi orang lain. Namun baginya, itu adalah peluru untuk berperang melawan takdir. Ia langsung menuju sebuah lembaga pendidikan profesi untuk mendaftarkan diri, memilih jadwal kursus paling intensif, agar ia bisa mengejar ketertinggalannya selama 5 tahun menjadi ibu rumah tangga.
Sore harinya, ia berdiri di depan cermin sebuah toko retail, mencoba sebuah blazer hitam yang pas di tubuhnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat kembali binar di matanya yang selama ini meredup akibat rutinitas dapur dan pengabaian suami. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban pengkhianatan, melainkan sebagai seorang pejuang yang sedang membangun fondasi baru di atas reruntuhan hidupnya. Langkah kaki Fadilah saat meninggalkan pusat perbelanjaan itu terasa jauh lebih ringan, seolah beban ribuan ton yang selama ini menggelayuti pundaknya perlahan mulai menguap terbawa angin Januari. Angin Januari yang sejuk mengiringi kepulangan Fadilah ke kamar kos sederhana yang kini menjadi istana barunya, tempat di mana ia mulai berani bermimpi kembali. Di bawah cahaya lampu meja yang temaram, ia mengunggah sebuah foto di media sosial pribadinya. Bukan foto makanan atau keluhan, melainkan sebuah swafoto diri mengenakan blazer hitam dengan latar belakang gedung lembaga pendidikan. Tanpa kata-kata puitis, ia hanya menuliskan satu kalimat singkat. Bab baru, semangat baru. Unggahan itu seolah menjadi pernyataan kemerdekaan bagi Fadilah. Namun di sisi lain kota, hal itu justru menjadi riak yang mengusik ketenangan Udin. Pria itu yang sedang duduk di sofa apartemennya bersama Vira, tak sengaja melihat pembaruan status mantan istrinya yang selama ini ia anggap sudah kehilangan arah dan daya tarik. Udin tertegun melihat binar mata Fadilah yang tampak sangat berbeda. Ada pancaran kekuatan yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Rasa tidak nyaman mulai menyusup ke dalam benaknya. Sebuah ego lelaki yang merasa terusik saat melihat orang yang ia buang ternyata tidak hancur lebur seperti dugaannya. Sementara itu, hubungan di apartemen baru itu pun mulai memperlihatkan celah. Vira yang terbiasa hidup mewah mulai mengeluh karena Udin tidak lagi memiliki tunjangan rumah dari perusahaan setelah ia memilih pindah demi hidup bersamanya. Permintaan Vira untuk belanja barang-barang desainer terbaru mulai terasa seperti beban bagi dompet Udin yang kian menipis. Ketegangan kecil mulai bermunculan di antara mereka, sangat kontras dengan perkembangan Fadilah yang kini justru tampak makin bersinar dan mandiri. Udin mendapati dirinya berkali-kali membuka profil media sosial Fadilah, merasa heran sekaligus penasaran dengan perubahan drastis wanita yang dulu ia paksa untuk hidup di bawah bayang-bayangnya. Rasa penasaran Udin yang berlebihan ternyata tidak luput dari pengamatan tajam Vira, yang segera mencium aroma kegelisahan dari pria di sampingnya itu. Didorong oleh rasa tidak aman yang mulai menggerogoti hatinya, Vira memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, dengan mencari tahu keberadaan Fadilah melalui koneksi lama mereka di kantor. Sore itu saat Fadilah baru saja melangkah keluar dari gedung kursus dengan tumpukan buku desain di pelukannya, ia dikejutkan oleh deru mesin mobil mewah yang berhenti tepat di depannya. Vira turun dari kendaraan tersebut dengan penampilan yang mencolok, mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang seolah-olah ingin memamerkan kemenangannya. Namun Fadilah tidak lagi gemetar seperti saat mereka pertama kali berpapasan di mall. Ia justru berdiri tegak, membalas tatapan Vira dengan ketenangan yang tidak terduga. Vira melipat tangan di dada, mencoba mengintimidasi dengan nada bicara yang meremehkan, memintanya untuk berhenti mengunggah hal-hal yang menarik perhatian Udin. Ia menuduh Fadilah sedang berusaha menarik simpati mantan suaminya dengan cara berpura-pura menjadi wanita mandiri. Namun Fadilah hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung kedewasaan dan rasa syukur karena telah terlepas dari beban masa lalu. Ia menjelaskan dengan suara yang tenang namun tegas bahwa hidupnya sekarang bukan lagi tentang Udin, melainkan tentang menghargai. Ia menjelaskan dengan suara yang tenang namun tegas bahwa hidupnya sekarang bukan lagi tentang Udin, melainkan tentang menghargai dirinya sendiri yang selama ini sempat terabaikan. Fadilah menekankan bahwa jika Vira berasa terancam hanya oleh sebuah unggahan keberhasilan, maka masalahnya ada pada pondasi hubungan Vira sendiri, bukan pada dirinya. Kata-kata Fadilah yang tajam tanpa harus meninggi itu membuat Vira terdiam tanpa balasan yang berarti. Di tengah riuh rendah suara kendaraan yang berlalu lalang, Fadilah berlalu pergi begitu saja, meninggalkan Vira yang terpaku dengan segala kegelisahan dan rasa irinya di pinggir jalan. Langkah kaki Fadilah yang meninggalkan Vira di pinggir jalan sore itu menjadi penanda akhir dari masa lalunya yang penuh keraguan, sekaligus pembuka gerbang menuju babak baru yang lebih menjanjikan.
Keesokan paginya, ia berdiri di depan lobi gedung perkantoran modern milik Jamal dengan perasaan yang jauh lebih mantap. Mengenakan setelan kerja yang ia beli dari hasil penjualan maharnya, Fadila melangkah masuk ke dalam ruangan agensi kreatif yang dinamis, di mana ide-ide seolah berterbangan di udara. Jamal menyambutnya dengan anggukan apresiatif, menunjukkan sebuah meja kerja yang tertata rapi dengan perangkat komputer canggih yang sudah lama tidak ia sentuh. Meski sempat ada rasa cemas akan kemampuannya yang sudah lama terkubur, sentuhan pertama jemarinya pada papan tik seolah membangunkan kembali insting kreatif yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan. Hari pertama itu bukan sekadar pengenalan lingkungan, melainkan sebuah ujian pembuktian diri bagi Fadila di hadapan rekan-rekan barunya. Jamal memberikan tugas awal untuk menyusun konsep visual bagi sebuah kampanye sosial yang sedang mereka kerjakan. Tanpa membuang waktu, Fadila menumpahkan segala rasa syukur dan semangat barunya ke dalam desain yang elegan, namun memiliki pesan yang sangat kuat. Ketika ia mempresentasikan hasilnya di hadapan tim di penghujung hari, suasana ruangan mendadak hening. Jamal tersenyum lebar, menyadari bahwa keputusannya menarik kembali Fadila adalah langkah yang tepat. Bakat wanita itu ternyata tidak luntur, melainkan justru semakin matang oleh tempaan pengalaman hidup. Fadila merasakan sebuah kebahagiaan yang berbeda. Sebuah kepuasan yang tidak ia dapatkan dari sekadar validasi orang lain, melainkan dari keberhasilannya menaklukkan rasa takutnya sendiri. Sore itu, saat ia mengemasi tasnya untuk pulang, ia menyadari bahwa identitasnya bukan lagi sekadar bayangan di rumah seseorang, melainkan seorang profesional yang memiliki masa depan cerah di tangannya sendiri. Kepuasan yang dirasakan Fadila saat melangkah keluar dari kantor agensi sore itu segera berubah menjadi tantangan nyata ketika Jamal memanggilnya ke ruang utama pada keesokan paginya. Di atas meja kerja Jamal, terpampang sebuah proyek berskala nasional dari sebuah perusahaan kosmetik besar yang sedang mencari agensi untuk melakukan penjenamaan ulang secara menyeluruh. Jamal menjelaskan bahwa proyek ini adalah batu loncatan terbesar bagi agensi mereka dan ia ingin Fadila menjadi pimpinan tim kreatif karena kepekaannya terhadap pasar wanita. Namun, saat Fadila membolak-balik berkas tersebut, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat ketika melihat nama penanggung jawab dari pihak klien. Di sana, tercetak dengan jelas nama Udin sebagai manajer pemasaran senior yang akan meninjau langsung seluruh presentasi mereka. Dunia terasa sangat sempit bagi Fadila. Ia tidak pernah menyangka bahwa jalur karirnya akan bersinggungan begitu cepat dengan pria yang telah membuangnya. Jamal, yang menyadari perubahan raut wajah Fadila, menawarkan kesempatan untuk mundur jika ia merasa tidak nyaman. Namun Fadila justru menarik napas panjang dan menggeleng tegas. Ia menyadari bahwa melarikan diri hanya akan membuktikan bahwa ia masih terikat oleh luka masa lalu, sedangkan menghadapinya adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya merdeka. Selama seminggu penuh, Fadila menenggelamkan diri dalam riset dan desain, memastikan setiap detail konsep yang ia bangun tidak memiliki celah sedikit pun. Ia mempersiapkan dirinya bukan hanya dengan data dan estetika, tetapi juga dengan mental baja untuk tetap bersikap profesional di hadapan pria yang dulu merendahkannya. Hari presentasi yang dinanti pun tiba. Fadila melangkah masuk ke ruang rapat dengan kepala tegak. Namun suasana seketika membeku saat mata Udin bertemu dengannya di balik meja bundar yang dingin, menciptakan ketegangan yang sanggup menggetarkan seisi ruangan. Ketegangan yang menggetarkan seisi ruangan itu tidak membuat Fadila gentar. Ia justru meletakkan laptopnya dengan gerakan yang sangat tenang di hadapan para petinggi perusahaan. Udin, yang awalnya terpaku melihat transformasi fisik mantan istrinya, segera berusaha menguasai keadaan dengan memasang raut wajah skeptis yang meremehkan. Saat Fadila mulai memaparkan konsep desainnya yang visioner, Udin berkali-kali memotong pembicaraan dengan pertanyaan-pertanyaan teknis yang menjebak, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan kredibilitas Fadila di depan Jamal dan jajaran direksi lainnya. Ia bahkan melontarkan komentar sarkastis tentang bagaimana seorang yang sudah lama vakum dari dunia industri mungkin tidak memahami dinamika pasar modern yang serba cepat dan kompetitif. Namun, strategi Udin untuk mempermalukan Fadila justru berbalik menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dengan suara yang jernih dan data yang sangat akurat, Fadila menjawab setiap keraguan dengan argumen yang sangat cerdas, menghubungkan tren psikologi konsumen dengan estetika visual yang ia tawarkan. Ia tidak membalas sindiran pribadi Udin dengan emosi, melainkan dengan profesionalisme tingkat tinggi yang membuat seluruh hadirin di ruang rapat tersebut berdecak kagum.
Jamal hanya tersenyum bangga di sampingnya, melihat bagaimana Fadila berhasil mendominasi jalannya diskusi tanpa perlu meninggikan nada bicara. Puncak adalah ketika direktur utama perusahaan tersebut memberikan tepuk tangan spontan, menyatakan bahwa konsep Fadila adalah yang paling segar yang pernah mereka lihat dalam 1 dekade terakhir. Udin hanya bisa terdiam dengan wajah memerah, kehilangan kata-kata saat menyadari bahwa wanita yang dulu ia anggap tidak berdaya, kini justru memegang kendali atas kesuksesan proyek terbesarnya. Di bawah lampu neon ruang rapat yang terang, Fadila membuktikan bahwa kecerdasan dan martabat adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada kata-kata kasar. Ia telah memenangkan pertempuran intelektual itu, meninggalkan Udin yang kini tampak kecil dan tak berarti di balik meja kepemimpinannya. Kekalahan telak dalam ruang rapat itu rupanya meninggalkan lubang besar pada ego Udin, membuatnya merasa perlu untuk mengejar Fadila sesaat setelah acara berakhir. Saat Fadilah baru saja mencapai area parkir yang mulai lengang, suara langkah kaki yang terburu-buru memecah keheningan, diikuti oleh panggilan namanya yang terdengar sangat ragu. Udin berdiri beberapa langkah di belakangnya, menanggalkan topeng arogansinya dan menggantinya dengan raut wajah penuh penyesalan yang tampak sangat dipaksakan. Ia mencoba memulai percakapan dengan memuji kesuksesan presentasi tadi, namun kata-katanya segera beralih menjadi sebuah permohonan maaf atas semua perlakuan buruknya di masa lalu. Udin mengaku bahwa hidupnya dengan Vira tidak seindah yang ia bayangkan, dan bahwa ia merindukan kehangatan rumah yang dulu selalu Fadilah ciptakan tanpa pamrih. Fadilah menghentikan gerakannya di depan pintu mobil, namun ia tidak berbalik sepenuhnya untuk memberikan panggung bagi drama baru mantan suaminya. Ia mendengarkan setiap kalimat pembelaan Udin dengan perasaan datar, menyadari bahwa penyesalan pria itu muncul bukan karena cinta, melainkan karena melihat dirinya kini telah berada di posisi yang jauh lebih tinggi. Saat Udin mencoba melangkah maju untuk menyentuh lengannya sebagai tanda rekonsiliasi, sebuah mobil SUV hitam berhenti tepat di samping mereka. Jamal turun dengan pembawaan yang tenang namun sangat protektif, berdiri di antara Fadilah dan Udin tanpa perlu mengucapkan satu pun ancaman. Kehadiran Jamal memberikan perlindungan yang sangat Fadilah butuhkan tanpa harus merendahkan martabatnya sendiri. Dengan suara yang mantap, Fadilah akhirnya bersuara, menyatakan bahwa maaf sudah ia berikan sejak lama demi kedamaian hatinya. Namun pintu menuju masa lalu telah ia kunci rapat-rapat dan kuncinya telah ia buang ke dasar samudra. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka kini murni hanya sebatas profesionalitas antara klien dan penyedia jasa. Udin tertegun melihat betapa kuatnya tembok yang kini dibangun oleh wanita yang dulu sangat rapuh itu. Di bawah sorot lampu parkir yang kekuningan, Fadila masuk ke dalam mobil bersama Jamal, meninggalkan Udin sendirian di tengah aspal dingin, meratapi hilangnya permata yang baru ia sadari nilainya setelah benar-benar terlepas dari genggaman. Sisa penyesalan yang tertinggal di aspal dingin parkiran itu tak lantas membuat hidup Fadila menjadi tenang sepenuhnya, karena badai baru justru datang dari arah yang tidak terduga. Vira, yang mulai mencium adanya interaksi kembali antara Udin dan mantan istrinya, merasa posisinya terancam, hingga nekat melakukan tindakan sabotase terhadap proyek kosmetik tersebut. Ia menggunakan sisa koneksinya untuk menyebarkan rumor miring di kalangan mitra bisnis, mencoba mengaburkan fakta bahwa kesuksesan presentasi kemarin adalah murni hasil kerja keras Fadila. Kabar burung itu mulai sampai ke telinga Dewan Direksi, menciptakan keraguan yang bisa saja membatalkan kerjasama yang sudah diambang penandatanganan kontrak. Fadila mendapati dirinya berada di tengah pilihan sulit, tetap bertahan memenangkan proyek itu, namun harus terus berurusan dengan drama Vira dan Udin, atau mengundurkan diri demi kesehatan mentalnya. Malam itu, di ruang kerjanya yang masih menyala terang, Fadila merenungkan setiap tetes keringat yang telah ia tumpahkan sejak Januari dimulai. Jamal datang membawakan secangkir teh hangat, memberinya ruang untuk bicara tanpa sedikit pun mendesak agar ia tetap tinggal. Namun, alih-alih menyerah pada tekanan emosional, Fadila justru menemukan kekuatan baru dari dalam dirinya untuk tetap tegak berdiri menghadapi segala bentuk intimidasi. Ia memutuskan untuk menghadapi Dewan Direksi secara langsung keesokan harinya. Bukan untuk membela diri dari rumor, melainkan untuk menyajikan hasil riset tambahan yang membuktikan keunggulan konsepnya secara empiris. Dengan jari yang mantap, ia menyusun laporan akhir yang sangat komprehensif, mengesampingkan segala rasa takut akan kegagalan. Keputusannya sudah bulat,
Ia tidak akan membiarkan kebahagiaan dan karir yang baru saja ia bangun dirusak oleh rasa iri seseorang dari masa lalu. Ia memilih untuk bertarung dengan prestasi, membuktikan bahwa integritas seorang wanita profesional jauh lebih kuat daripada segala bentuk fitnah yang mencoba menjatuhkannya. Laporan akhir yang disusun Fadilah dengan penuh ketelitian itu menjadi tameng sekaligus pedang yang ampuh untuk membelah kabut fitnah yang sempat menyelimuti reputasinya. Alih-alih merespon sabotase Vira dengan drama yang sama, Fadilah membiarkan angka dan fakta bicara, sehingga Dewan Direksi justru semakin kagum akan ketenangan dan profesionalismenya di tengah krisis. Hasilnya, kontrak kerjasama itu tidak hanya ditandatangani, tetapi juga menjadi proyek tersukses dalam sejarah agensi Jamal berkat lonjakan penjualan produk yang luar biasa di pasaran. Atas keberhasilan fenomenal ini, sebuah malam penghargaan diadakan sebagai bentuk apresiasi bagi para penggerak di balik layar yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi industri kreatif tahun ini. Malam itu, Fadilah berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun malam berwarna emas yang anggun, melambangkan kemilau semangatnya yang telah teruji oleh api ujian. Saat namanya dipanggil sebagai penerima penghargaan Creative Leader of the Year, seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan yang tulus, mengakui bakat dan ketangguhannya. Jamal menatapnya dari barisan depan dengan binar mata yang lebih dari sekadar rasa bangga seorang atasan. Ada kekaguman mendalam atas cara Fadilah bertransformasi dari seorang wanita yang hancur menjadi sosok yang menginspirasi. Di atas podium, dengan trofi berat di genggamannya, Fadilah memberikan pidato singkat namun sangat menyentuh. Tentu itu adalah miliknya sepenuhnya, bukan untuk berbagi ruang dengan mereka yang pernah mencoba memadamkannya. Setelah turun dari panggung, Jamal menghampirinya dan secara resmi mengumumkan promosi jabatan Fadilah sebagai direktur kreatif. Kebahagiaan Fadilah kini lengkap, bukan karena balas dendam, melainkan karena ia berhasil membuktikan bahwa pilihan untuk memperbaiki diri adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Kebahagiaan yang menyelimuti Fadilah setelah pengumuman promosi jabatannya seolah menjadi perisai yang melindunginya dari segala kabar buruk. Namun, roda kehidupan terus berputar bagi mereka yang pernah menyakitinya. Saat ia sedang menikmati kopi sore di kantor barunya yang luas, sebuah pesan masuk dari salah satu rekan lama mengabarkan berita yang mengejutkan tentang kondisi perusahaan tempat Udin bekerja. Akibat kegagalan Udin dalam mengelola beberapa proyek internal dan perilakunya yang tidak profesional selama masa tender, ia akhirnya diberhentikan secara tidak hormat. Kehancuran karier Udin ternyata merembet pada hubungan pribadinya dengan Vira. Tanpa fasilitas mewah dan status jabatan yang tinggi, perselisihan di antara keduanya tak lagi terbendung. Hingga akhirnya mereka memilih untuk berpisah dengan penuh kekecewaan. Fadilah meletakkan ponselnya di atas meja marmer, menarik napas panjang sambil menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca yang besar. Tidak ada sedikit pun rasa puas atau keinginan untuk menertawakan kemalangan mereka. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang sunyi karena ia tidak lagi terjebak dalam pusaran energi negatif tersebut. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan memang memiliki konsekuensinya sendiri tanpa perlu ia campuri dengan tangan dingin. Karma bagi Udin dan Vira bukan datang karena doa buruk dari Fadilah, melainkan karena rapuhnya fondasi yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain. Di kejauhan, ia melihat matahari mulai terbenam, meninggalkan semburat warna jingga yang tenang di cakrawala. Hatinya terasa sangat lapang, seolah beban terakhir yang tersisa dari masa lalu telah benar-benar luruh tertiup angin. Fadilah kembali fokus pada tumpukan berkas di mejanya, menyadari bahwa waktunya terlalu berharga jika hanya digunakan untuk menoleh ke belakang. Ia telah memilih untuk memaafkan, tanpa harus melupakan pelajaran yang ia dapat, dan kini ia siap menyambut hari-hari berikutnya dengan hati yang bersih, jauh dari bayang-bayang kegagalan yang pernah hampir merenggut nyawanya. Semburat jingga di cakrawala sore itu perlahan berganti menjadi taburan bintang yang menghiasi langit malam Jakarta, saat Fadilah masih terpaku menatap jendela besar di kantor barunya. Suara ketukan pintu yang lembut membuyarkan lamunannya, memperlihatkan Jamal yang berdiri di sana dengan 2 gelas coklat panas di tangannya. Jamal masuk tanpa perlu banyak bicara, seolah sangat memahami bahwa di balik kesuksesan besar yang baru saja diraih, Fadilah tetaplah manusia biasa yang sesekali membutuhkan keheningan untuk mencerna segala perubahan. Mereka duduk berdampingan di sofa ruang kerja, tidak lagi sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai 2 jiwa yang telah menempuh perjalanan panjang untuk saling mengenal kekuatan satu sama lain.
Suasana menjadi sangat hangat ketika Jamal mulai berbicara tentang betapa ia mengagumi ketangguhan Fadila, bukan hanya karena keahlian desainnya, melainkan karena cara wanita itu menjaga hatinya agar tetap bersih dari kebencian. Jamal mengungkapkan bahwa selama ini ia selalu menjaga jarak karena ingin memberikan ruang bagi Fadila untuk menyembuhkan luka dan menemukan jati dirinya sendiri tanpa gangguan dari siapapun. Namun, sekarang, melihat Fadila yang sudah berdiri kokoh di atas kakinya sendiri, Jamal memberanikan diri untuk menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemitraan profesional. Ia tidak menjanjikan dunia yang tanpa masalah, melainkan sebuah komitmen untuk berjalan beriringan, saling mendukung dalam suka maupun duka, sebagai pasangan yang setara. Fadila merasakan getaran lembut di hatinya, sebuah perasaan yang sangat berbeda dari masa lalunya. Kali ini, tidak ada rasa ketergantungan atau ketakutan akan ditinggalkan. Ia melihat kejujuran di mata Jamal, sebuah binar yang memberikan rasa aman sekaligus kebebasan bagi dirinya untuk terus bertumbuh. Dengan senyum yang tulus, Fadila menyentuh punggung tangan Jamal, memberikan jawaban tanpa kata bahwa ia siap untuk mencoba membuka lembaran baru yang lebih sehat. Malam itu menjadi saksi bahwa setelah badai yang memporak-porandakan segalanya, Tuhan selalu menyiapkan pelangi yang indah, asalkan kita berani untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada kegelapan. Jawaban tanpa kata yang diberikan Fadila melalui sentuhan tangannya malam itu seolah mengunci sebuah janji baru, membawa ketenangan yang meresap hingga ke relung jiwanya yang terdalam. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk mengambil waktu sejenak dari kesibukan kantor dan kembali mengunjungi taman kota tempat ia pertama kali terduduk lesu setahun yang lalu. Duduk di bangku kayu yang sama, Fadila menatap hamparan rumput hijau dan anak-anak yang berlarian dengan tawa lepas, menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah sejak hari yang menyakitkan itu. Ia teringat kembali pada rasa sesak saat pertama kali diusir dari rumah, dan bagaimana setiap tetes air matanya kini telah berubah menjadi mutiara pengalaman yang sangat berharga. Taman ini bukan lagi saksi bisu dari kehancurannya, melainkan monumen bagi ketangguhannya dalam menghadapi badai kehidupan yang tak terduga. Fadilah mengambil sebuah buku catatan kecil dari tasnya, mulai menuliskan renungan tentang perjalanan setahun terakhir yang terasa seperti mimpi yang nyata. Ia menyadari bahwa kehilangan sosok Udin bukanlah sebuah tragedi, melainkan cara alam semesta untuk menyelamatkannya dari kehidupan yang palsu dan penuh pengabaian. Selama ini ia terlalu sibuk menjadi pendukung bagi orang lain, hingga lupa bagaimana caranya mencintai diri sendiri dengan cara yang benar dan bermartabat. Angin sore yang sepoi-sepoi memainkan ujung jilbabnya, membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bersyukur atas setiap luka, karena tanpa rasa sakit itu, ia mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian untuk mengeksplorasi potensi besar yang terpendam di dalam dirinya. Di atas bangku taman itu, Fadila memejamkan mata sejenak, menghirup udara dalam-dalam, dan melepaskan sisa-sisa kenangan pahit yang mungkin masih terselip di sudut hati. Ia kini mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang siapa yang ada di samping kita, melainkan tentang bagaimana kita mampu berdiri tegak dan bangga dengan siapa diri kita sebenarnya saat ini. Kebahagiaan sejati yang kini ia genggam erat di atas bangku taman itu tak ingin ia simpan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan ia jadikan sebagai bahan bakar untuk memberikan dampak bagi sesama. Fadila mulai menerima undangan dari berbagai komunitas perempuan untuk berbagi kisah transformasinya, dari seorang istri yang kehilangan arah menjadi pemimpin di dunia industri kreatif. Di sebuah aula yang dipenuhi oleh wajah-wajah penuh harap, Fadila berdiri dengan penuh karisma, menceritakan bagaimana titik terendah dalam hidupnya justru menjadi landasan yang paling kokoh untuk membangun kembali istana mimpinya. Ia berbicara dengan kelembutan yang menyentuh, namun tetap menyisipkan semangat yang membakar, menekankan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh status pernikahan, melainkan oleh kemandirian dan keberaniannya untuk bangkit. Suasana di dalam ruangan itu menjadi sangat emosional, saat banyak perempuan mulai memberanikan diri untuk bersuara tentang kegagalan dan ketakutan yang mereka pendam selama ini. Fadilah tidak hanya menjadi pembicara, tetapi juga menjadi pendengar yang tulus, merangkul setiap cerita dengan empati yang lahir dari pengalaman nyata.
Ia mendirikan sebuah program pendampingan di agensinya khusus untuk membantu wanita yang baru saja mengalami krisis hidup agar bisa kembali mendapatkan keahlian profesional dan kepercayaan diri. Melihat binar harapan yang mulai muncul di mata para peserta kursusnya, memberikan kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada penghargaan materi yang pernah ia terima. Setiap sesi berbagi itu seolah menjadi penyembuhan tambahan bagi luka-lukanya yang sudah mengering, mengubah rasa sakit di masa lalu menjadi cahaya yang menuntun orang lain keluar dari kegelapan. Jamal, yang seringkali hadir di barisan belakang hanya untuk memberikan dukungan moral, menatap Fadilah dengan rasa kagum yang tak terlukiskan. Bagi Fadilah, hidup kini bukan lagi tentang berkompetisi dengan orang lain atau membuktikan sesuatu pada masa lalu, melainkan tentang bagaimana menjadi pelita yang mampu menerangi jalan bagi jiwa-jiwa yang sedang pudar, agar mereka bisa menemukan kembali kemilau diri mereka masing-masing. Lampu-lampu kota yang berkelap-kelip dari kejauhan seolah menjadi saksi bisu atas transformasi luar biasa yang dialami Fadilah, tepat setahun sejak dunianya runtuh. Malam ini, ia berdiri di balkon lantai teratas gedung agensinya, menatap langit Jakarta yang siap menyambut pergantian tahun dengan kemeriahan yang sama seperti saat ia menerima surat cerai itu. Namun, kali ini tidak ada lagi gemetar di tangannya. Tidak ada lagi air mata yang tumpah karena rasa tidak berdaya. Fadilah yang sekarang adalah wanita yang utuh, yang telah berhasil merajut kembali kepingan hatinya menjadi sebuah mahakarya kehidupan yang jauh lebih indah dan kokoh. Ia tersenyum tipis saat mengingat kembali bagaimana Januari tahun lalu hampir merenggut semangat hidupnya. Namun kini justru menjadi tonggak keberhasilan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jamal melangkah mendekat, berdiri di sampingnya dengan ketenangan yang selalu menjadi sandaran bagi Fadilah selama ini. Saat jarum jam mendekati angka 12 dan ledakan kembang api mulai mewarnai angkasa dengan percikan cahaya keemasan, Jamal menggenggam jemari Fadilah dengan penuh ketulusan. Di tengah dentuman yang meriah, Fadilah menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kembalinya masa lalu atau kehancuran mereka yang menyakiti, melainkan dari keberanian untuk merangkul diri sendiri dan terus tumbuh meski dalam keadaan hancur sekalipun. Pengkhianatan Udin dan Vira hanyalah sebuah bab buruk dalam buku hidupnya. Namun ia sendirilah yang berhak menuliskan bab-bab kejayaan berikutnya dengan tinta emas. Pesan moral dari perjalanan ini terasa begitu kuat meresap dalam sanubarinya, bahwa badai sehebat apapun tidak akan mampu menenggelamkan seseorang yang memiliki tekad untuk menjadi nakoda bagi hidupnya sendiri. Kegagalan bukan berarti akhir, melainkan sebuah ruang kosong yang disiapkan Tuhan agar kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Saat fajar pertama di tahun yang baru mulai menyingsing di ufuk timur, Fadilah menarik nafas dalam-dalam dengan penuh rasa syukur. Ia telah menang, bukan karena ia lebih kaya atau lebih sukses dari masa lalunya, tetapi karena ia telah berhasil memenangkan dirinya sendiri dari belenggu keputusasaan. Dengan kepala tegak, ia siap melangkah menyongsong masa depan, membawa cahaya yang akan terus bersinar tanpa perlu memadamkan pelita milik orang lain.